Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nindita Novianti dengan NIM 2203031 dari Teknik Industri B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu konsep penting dalam manajemen kualitas, yaitu Quality Function Deployment atau biasa disebut dengan QFD. Seiring dengan persaingan yang semakin ketat di pasar global, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan memiliki kualitas yang unggul. Salah satunya untuk mencapai hal ini melalui Quality Function Development atau QFD. Jadi, apa itu Quality Function Development? QFD adalah metode sistematis untuk memastikan suara pelanggan tercermin dalam desain dan pengembangan produk. Ini memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kebutuhan pelanggan dan menghasilkan produk yang memenuhi harapan mereka. Jadi, QFD adalah sebuah metode sistematik yang digunakan untuk mengubah kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis dan operasional yang jelas untuk produk atau layanan. QFD membantu dalam merancang produk atau layanan yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Jadi, mengapa QFD sangat penting? Yang pertama, karena pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan. QFD membantu perusahaan memahami secara menyeluruh apa yang diinginkan pelanggan, bahkan ketika kebutuhan itu tidak diungkapkan secara eksplisit. Yang kedua, pengurangan risiko dan biaya. Hal ini dengan pemahaman kebutuhan pelanggan sejak awal, risiko pembuatan produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan dapat dikurangi, penghematan waktu dan biaya dalam pengembangan. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan. Metode House of Quality atau biasa disebut HOQ. HOQ adalah alat utama dalam QFD yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan spesifikasi teknis produk. Hal ini membantu untuk tim pengembangan memahami prioritas pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam persyaratan teknis. Adapun langkah-langkah dalam HOQ yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu mengumpulkan data dari pelanggan tentang apa yang mereka inginkan dan hargai dalam produk. Yang kedua, ada menentukan persyaratan teknis. Hal ini menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam karakteristik teknis yang dapat diukur. Yang ketiga, analisis hubungan, yaitu memetakan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis. Selanjutnya, manfaat penerapan HOQ. Yang pertama, fokus pada pelanggan. HOQ memastikan kebutuhan pelanggan menjadi prioritas utama dalam pengembangan produk. Yang kedua, komunikasi yang efektif. HOQ memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar fungsi dalam organisasi. Selanjutnya, ada pengembalian keputusan yang terinformasi. HOQ menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Adapun contoh-contoh yang penerapan pada HOQ, yaitu ada perusahaan elektronik menggunakan HOQ untuk mengembangkan televisi pintar dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada produsen otomotif, yaitu menerapkan HOQ untuk merancang mobil listrik baru dengan pengalaman pengemudi yang unggul. Selanjutnya, ada perusahaan perawatan kesehatan, yaitu menggunakan HOQ untuk merancang alat medis yang lebih mudah digunakan oleh pasien dan tenaga kerja. Baik, di sini saya telah membuat tabel HOQ tentang toko tas. Pada bagian samping kiri, ini terdapat kolom tentang indikator kebutuhan pelanggan. Pada bagian sini, ini berisikan tentang prioritas mana yang lebih penting dari si indikator kebutuhan pelanggan. Pada bagian atas sini berisikan tentang karakteristik desain atau bisa kita sebut hal apa yang akan dilakukan toko tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada bagian atap ini berisikan korelasi antara satu dengan yang lain tentang karakteristik desain pada kolom sini. Pada bagian kanan berisikan analisis kompetitif mengenai toko tas yang serupa.
pada bagian tengah atau pada bagian utama ini berisikan tentang hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik desain. Untuk bagian terakhir paling bawah, ini adalah berisikan tentang sebuah rancangan target, tolak ukur, teknis, serta metrik dan analisis pesaing. Baik, kita langsung saja ke tahap pembuatan HOQ. Yang pertama yaitu menentukan segmen pasar dan mengidentifikasi calon pelanggan. Nah, pada tahap ini kita harus mengumpulkan data-data tentang kebutuhan pelanggan dan memberikan perangkat pada skala 1 sampai 6. Sebagai contohnya, kita di sini telah menentukan 6 indikator kebutuhan dari pelanggan, yaitu ada harga murah, model tas menarik, banyak ukuran, fasilitas memadai, pelayanan bagus, dan kenyamanan tempat. Setelah itu, kita prioritaskan dari ke-6 kebutuhan pelanggan ini mana yang paling penting. Di sini saya telah menentukan bahwa harga paling murah 4, model tas menarik 1, banyak ukuran 2, fasilitas memadai 3, pelayanan bagus 5, dan kenyamanan tempat 6. Langkah kedua yaitu kita menentukan tindakan teknis apa yang akan kita lakukan untuk bisa menjawab kebutuhan konsumen. Di sini saya yang pertama menyediakan ruang tunggu, terus banyak promo, sesuai tren, banyak stok model, ruang ber-AC dan nyaman, serta karyawan yang ramah. Tahap selanjutnya yaitu menentukan korelasi pada bagian atap di sini. Kita asumsikan bahwa misalnya plus itu sangat berhubungan, plus 1 berhubungan, dan segitiga terbalik itu tidak berhubungan. Dicontohkan bahwa misalnya penyediaan ruang tunggu dengan banyak promosi itu tuh tidak berhubungan. Kita simpan di sini tanda segitiga terbalik. Lalu menyediakan ruang lingkup dengan sesuai tren itu kita asumsikan bahwa tidak berhubungan. Terus menyediakan ruang lingkup dengan banyak tren model itu juga sama tidak berhubungan. Selanjutnya, menyediakan ruang lingkup dengan ruang ber-AC dan nyaman itu tuh sangat berhubungan. Kita simpan di sini plus dan kita lakukan hal tersebut sampai ke bagian sini terakhir. Langkah keempat yaitu metrik hubungan pada kolom ini. Pada langkah ini, semua kotak kolom parameter desain ini adalah bagian terbesar dan tersulit dalam proses desain, yaitu penggunaan sistem ranking merupakan sekumpulan simbol hubungan kuat, sedang, dan lemah. Selain itu, setiap simbol mewakili nilai 9 untuk kuat, nilai 3 untuk sedang, dan 1 untuk lemah. Kita berikan contoh pengerjaannya, misalnya harga murah dengan banyak promo itu sangatlah kuat. Jadi kita lakukan simbol seperti ini. Lalu model tas menarik dengan banyak promo itu adalah lemah. Kita buat simbol segitiga. Terus lakukan hal tersebut sampai semuanya terisi. Jika tidak ada, kita beri strip. Setelah melakukan penempatan pada antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik desain pada bagian ini, tahap selanjutnya kita menghitung absolute important, yaitu hasil dari kekuatan pada setiap simbol dikalikan dengan important dan hasilnya kita simpan pada bagian ini. Setelah menghitung antara hubungan kebutuhan pelanggan dan karakteristik desain, kita akan membandingkan analisis kompetitif antara toko tas kita dengan toko yang sejenis yang lainnya. Di sini saya mengambil contoh toko
toko yang lainnya itu Dior dan Chanel. Dan ini adalah toko kita, toko Nesi. Dengan indikator penilaian 3 tinggi, 2 sedang, 1 rendah. Misalnya harga murah. Pada toko kita sangat tinggi dan pada toko Dior 2 dan pada Chanel 1. Selanjutnya model tas menarik. Pada toko kita Nesi nilainya 2, pada Dior 3 dan pada Chanel 3. Sampai ke tahap terakhir, kenyamanan tempat. Setelah itu kita hasilkan antara analisis kompetitif dengan toko yang lain. Dan dapat dilihat bahwa hasil dari toko kita yaitu besar, paling besar. Tahap selanjutnya kita menentukan difficulty, kita input 1-5. Pada penyediaan ruang tunggu kita asumsikan 1, banyak promo 3, sesuai tren 2, banyak stok model 4, dan ruang ber-AC dan nyaman 2, serta kenyamanan karyawan ramah kita 2. Selanjutnya, kita tentukan target yang akan menjawab tentang hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik desain. Pada penyediaan ruang tunggu, kita buatkan 1 ruangan, terus pada bagian banyak promo, kita asumsikan bahwa promo yang akan kita keluarkan yaitu sebanyak 20%. Selanjutnya sesuai tren, kita masukkan misalnya up to date. Terus pada bagian banyak stok model, pada toko kita Ansel ada tas lempang dan tas lain-lainnya. Terus pada bagian ruang ber-AC dan nyaman, kita akan melakukan atau menyediakan AC sebanyak 3. Selanjutnya pada karyawan ramah, kita akan menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu pembuatan metrik. Pada bagian sini kita asumsikan bahwa 3 paling besar dan 1 paling kecil. Nah, untuk mengisinya kita simbolkan bahwa N adalah toko kita Nesi, D toko Dior, dan C Chanel. Nah, pada penyediaan ruang lingkup kita asumsikan bahwa penyediaan ruang tunggu di toko Nesi, Dior, dan Chanel pasti bakal ada. Berarti kita asumsikan di 3. Terus banyak promo, kita akan bisa melakukannya. Sementara di Chanel dan Dior mungkin tidak. Terus sesuai tren, kita pada Dior dan Chanel itu bakal bisa terjadi, sementara di kita sedang. Terus untuk selanjutnya juga seperti itu. Setelah itu kita membuat metrik dengan menyambungkan setiap garis-garis seperti ini untuk membuat matriksnya. Sekarang untuk Dior. Dan untuk Nesi, Chanel. Jadi seperti itulah cara membuat dan mengerjakan tabel HOQ atau biasa disebut dengan House of Quality. Selanjutnya, ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari HOQ dan QFD adalah alat yang kuat untuk mengembangkan produk yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, manfaat umumnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, komunikasi efektif, dan pengembalian keputusan yang terinformasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu rekomendasi. Organisasi harus mengadopsi QFD dan HOQ untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.